Kisah ini dibuka dengan panorama menakjubkan dari pegunungan Trollwall di Norwegia. Film sendiri akan menceritakan sepasang suami istri bernama Sasha dan Tommy. Mereka sepasang pemanjat tebing profesional yang tengah berusaha menaklukkan jalur ekstrim di kawasan tersebut. Pada suatu pagi yang cerah, mereka terbangun di dalam Portaledge, yakni sebuah tenda khusus yang dirancang menggantung tepat di permukaan dinding tebing. Melihat cuaca yang sangat mendukung, Sasha dengan penuh semangat mengajak sang suami untuk segera melanjutkan pendakian menuju puncak itu. Oh, why? You love it. The sun is out. That's perfect. Berbekal peralatan profesional yang lengkap, mulai dari kamalot yang disisipkan ke dalam celah bebatuan, tali pengaman, hingga helm, mereka pun bergerak naik. Gerakan mereka sangat perlahan, namun pasti memperlihatkan keahlian serta ketenangan tingkat tinggi. Namun ketika mereka tiba di ketinggian tertentu yang memiliki tonjolan batu yang sangat curam, Sasha berulang kali mengalami kegagalan untuk melewatinya. Final pitch, Tommy. Pada momen ini, Sasha terus saja terhambat di titik tersebut. Sementara langit mulai menggelap, Tommy menyarankan agar mereka turun ke tenda untuk beristirahat dan melanjutkan esok hari. Sayangnya, Sasha menolak keras karena ini bukanlah pendakian pertama mereka di gunung tersebut. Dan Sasha selalu gagal di titik yang sama. Rasa penasaran membuatnya bersikeras untuk terus mencoba. Perdebatan panjang pun tidak terelakkan hingga malam tiba dan cuaca mulai memburuk. Barulah pada saat itu Sasha bersedia untuk turun. Tapi naasnya, badai yang mengamuk membuat proses penurunan menjadi sangat sulit sampai akhirnya... Are you okay? 5 bulan kemudian, Sasha kini harus menjalani hidup sebatang kara setelah kehilangan suaminya. Hari-harinya dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Selama itu pula, dia sama sekali tidak melakukan ekspedisi apapun. Dan bahkan dia berniat untuk pensiun menjadi petualangan sepenuhnya. Tapi masih ada satu destinasi alam liar yang dulu pernah dia rencanakan bersama Tommy. Namun belum sempat mereka kunjungi. Pada akhirnya Sasha memutuskan untuk berangkat ke sana seorang diri. Tujuannya bukan untuk mencari tantangan ataupun adrenalin, melainkan untuk menebarkan abu kremasi sang suami sekaligus menutup lembaran petualangan mereka. Lokasi tersebut diketahui sebagai kawasan hutan belantara dengan topografi yang sangat beragam. Mulai dari sungai deras, tebing terjal, hingga berbagai formasi alam lainnya. Dan setibanya di sana, Sasha segera mendatangi pos registrasi untuk mengurus perizinan berkemah. Petugas yang berjaga dengan tegas memperingatkannya agar tidak masuk hutan sendirian. Alasannya, dalam beberapa bulan terakhir banyak sekali pengunjung yang hilang tanpa jejak di kawasan itu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya foto orang hilang yang tertempel di papan pengumuman. Just so we know where you're going. Tetapi Sasha tetaplah sosok keras kepala. Sebelum memasuki hutan, dia mampir ke sebuah minimarket untuk membeli perbekalan. Di sana dia mendapat gangguan dari 2 orang pemburu hewan yang terus saja menggodanya. Beruntung, ada seorang sales keripik daging asap bernama Ben yang sedang menambahkan stok keripik daging miliknya yang untuk dijual di minimarket tersebut. Ben langsung pasang badan dan mengusir kedua pemburu tersebut agar segera meninggalkan Sasha sendirian. I'm sorry about that. Sebenarnya kedua pemburu tersebut menawarkan diri untuk menjadi pemandu Sasha masuk ke dalam hutan. Sekalian mereka berburu hewan di dalam hutan itu, tapi karena penampilan mereka nampak seperti preman dan mungkin Sasha tidak ingin merepotkan orang lain, Sasha mengacuhkan mereka, lalu membeli keripik daging Jeno yang baru saja Ben antarkan lalu pergi dari sana. Can you add this?
Selesai berbelanja, Sasha menyadari bahwa mobilnya terparkir bersebelahan dengan mobil milik Ben. Dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta petunjuk arah menggunakan peta konvensional, mengingat sinyal GPS tidak akan berfungsi di dalam hutan. Dengan sikap yang sangat ramah, Ben menunjukkan jalur tercepat menuju lokasi perkemahan terindah di kawasan itu. Bahkan, Ben juga menunjukkan jalur yang berbahaya kalau Sasha tertarik untuk mencari adrenalin. How are you doing? Because it can get pretty intense. Yeah, I really appreciate it. Pada malam harinya, Sasha akhirnya tiba di titik awal penjelajahannya saat dia baru saja hendak keluar dari mobil untuk menyiapkan tenda serta membawa semprotan merica sebagai alat perlindungan. Tiba-tiba kelompok pemburu yang mengganggunya di minimarket muncul di lokasi tersebut. Merasa terancam, Sasha segera kembali masuk ke dalam mobil, mengunci rapat semua pintu. Sebenarnya tujuan si pemburu ini baik, ingin membantu Sasha sebagai pemandu untuk masuk ke dalam hutan, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, di hutan itu banyak sekali orang hilang karena solo hiking. Tapi karena raut wajah dan penampilan mereka sangat menghariwangkan, Sasha mengabaikan mereka lalu bobok cantik di dalam mobilnya. We're just trying to be nice. Keesokan paginya, Sasha berhasil melewati malam dengan aman karena para pemburu itu telah pergi. Dia pun memulai ekspedisinya dengan menaiki sebuah perahu kano kecil, menyusuri aliran sungai sambil membawa tas berisikan peralatan untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya ketika Sasha tiba di ujung sungai itu, kita pun diperlihatkan ada banyak sekali foto orang-orang hilang dipajang di sana. Hingga setibanya di area hutan yang lebih dalam, dia pun melaksanakan niat utamanya untuk menebarkan abu kremasinya Tommy. Dan setelah prosesi emosional itu selesai, dia menggantung tasnya pada sebuah dahan pohon, mendirikan tenda, lalu bobok cantik di dalam tenda. Keesokan paginya, kejanggalan demi kejanggalan pun mulai terjadi. Saat Sasha keluar dari tenda, dia pun dikagetkan bahwa tasnya sudah lenyap entah kemana. Dan yang lebih mengerikannya lagi, saat dia memeriksa bagian dalam tendanya, terdapat seekor ular yang entah bagaimana bisa masuk, yang padahal resleting tenda miliknya selalu tertutup rapat. Dengan perasaan was-was, Sasha kembali menaiki perahu kanonya untuk memantau area sekitar. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada sebuah perahu biru yang bersandar di tepi sungai. Dia mendekat dan memanggil-manggil dengan harapan ada orang yang bisa membantunya. Ternyata pemilik perahu itu adalah Ben, pria penolong dari minimarket tadi. Hello? Hi, Sasha. I'm Ben. Mereka pun duduk bersama dan terlibat percakapan. Ben bercerita tentang keripik daging asap buatannya sendiri yang dia beri nama Geno, nama yang diambil dari mendiang ibunya. Ben juga mengungkapkan alasannya menyukai kesendirian di hutan. Menurutnya, masyarakat perkotaan penuh dengan kemunafikan sehingga dia memilih ketenangan alam liar. Tapi suasana mendadak mencekam ketika Sasha bercerita tentang para pemburu yang mengintimidasinya. Ben dengan santai mengaku bahwa ketika Sasha di tenda tadi, dia berada di dekat tenda itu. Mendengar pengakuan itu, kepanikan mulai menjalar di tubuhnya. Dia berniat untuk segera pergi dari sana, namun Ben menghentikannya dengan memamerkan sebuah gelang di tangannya. Gelang milik Sasha yang seharusnya berada di dalam tasnya yang hilang. I should go, Ben. It's time. I just fancied it. Yeah, it is. Kemudian Ben masuk ke dalam pondoknya, melemparkan tas milik Sasha yang sudah dia curi. Lalu keluar membawa sebuah speaker Bluetooth portable, serta sebuah crossbow di tangannya. Ben meminta Sasha untuk segera berlari menyelamatkan diri, karena
Ben akan mulai memburu Sasha tepat setelah satu lagu dari speaker itu selesai diputar. The jack who stole to the depths in your codes. Similar to we breaking the mold. Breaking out, send your body to flight. Only here to make you no time. Begitu musik berhenti, perburuan mematikan pun dimulai. Sasha berlari sekuat tenaga menuju sungai dan kabur menggunakan perahu kanonya. Tanpa arah yang jelas, hanya pasrah mengikuti derasnya arus. Lalu kesialan menghampirinya saat dia melewati sebuah air terjun kecil. Dia kehilangan kendali sehingga perahunya terbalik. Dalam kondisi kritis itu, Sasha lebih memilih untuk menyelamatkan tasnya karena berisi perlengkapan untuk dia bertahan hidup di tengah hutan. Saat Sasha bersembunyi di balik bebatuan tepi sungai, dia mendengar suara percakapan yang terdengar seperti sebuah keluarga yang sedang berkemah. Dengan penuh harapan, dia mendekati sumber suara tersebut untuk meminta pertolongan. Sungguh sial, ternyata itu hanyalah suara rekaman dari ponsel yang sengaja disiapkan Ben untuk mempermainkan psikologisnya. Sadar dia sudah dijebak, Sasha kembali berlari. Sementara Ben terus saja menerornya dengan tembakan panah dari kejauhan. Ben yang memang niatnya bermain-main sengaja membidik tasnya Sasha, membuat keseimbangan Sasha goyah hingga dia kembali terjatuh ke dalam sungai yang deras. Meskipun terjatuh, arus sungai justru membawa Sasha menjauh dari jangkauan Ben. Dia terus menyusuri tepian hingga menemukan sebuah tebing curam, lalu memanjatnya hingga ke puncak untuk memantau situasi. Dengan menggunakan teropong, Sasha berusaha mencari rute jalan pulang. Namun apa yang dia lihat sangatlah memprihatinkan. Ben yang sudah menguasai seluk-beluk hutan tersebut dengan sangat mudah melacak jejak Sasha. Sadar bahwa melarikan diri via jalur darat adalah hal yang mustahil, Sasha merancang strategi baru. Dia harus mencuri perahu motor milik Ben agar bisa kabur lebih cepat. Dan saat dia mengintai, dia melihat Ben sedang bermain ayunan di akar pohon seperti Tarzan. Terlihat sangat lengah. Melihat kesempatan emas ini, Sasha nekat menyelam ke dalam sungai secara diam-diam menuju perahu tersebut. Sayang seribu sayang, aksi Tarzan Ben hanyalah sebuah jebakan umpan agar Sasha lebih mudah ditangkap. Just a pepper spray. Ah, you got me. It's gonna be okay. Setelah berhasil dilumpuhkan, Sasha disandera dan diikat erat. Ben dengan teganya membiarkan Sasha kedinginan kehujanan semalaman suntuk, sementara dia sendiri bersantai menikmati kemenangannya dari dalam tenda. It's a part of growing up, Sasha. They remind us of who we are. Keesokan paginya dengan tangan terborgol, Sasha dibawa menggunakan perahu. Selama perjalanan, Ben membongkar rahasianya. Ternyata Ben sudah mengetahui identitas Sasha melalui berita di televisi mengenai tragedi di tebing badai yang mengorbankan suaminya. Dan ketika melihat Sasha di minimarket hari itu, naluri berburunya langsung terpancing. Karena dia menganggap Sasha adalah seorang penyintas spesial dan Sasha adalah mangsa yang sangat menantang. Ben mengaku bahwa dia sangat gemar menguji kemampuan orang-orang yang memiliki keahlian bertahan hidup yang tinggi. You've got to be mentally prepared. Things can always happen.
Di tengah-tengah itu, mata Sasha tertuju pada sebatang besi berkarat di dekat kakinya. Dia berusaha meraihnya untuk melakukan perlawanan, tetapi Ben terlalu cepat menyadarinya, sehingga hukumannya, Ben menceburkan Sasha ke dalam air lalu menariknya menggunakan perahu yang melaju kencang. Dia sama sekali tidak peduli jika tubuh Sasha menabrak bebatuan tajam. Bagi Ben, penyiksaan itu adalah sebuah hiburan. Perjalanan itu berakhir di sebuah goa tersembunyi yang sangat gelap. Saat dibawa masuk, Sasha terbelalak ketakutan melihat pemandangan di hadapannya. Goa itu dipenuhi oleh mayat-mayat manusia yang sudah diawetkan. Terkuaklah kebenaran bahwa orang-orang yang selama ini dilaporkan hilang di hutan tersebut merupakan korban kekejaman Ben. Yang lebih menjijikan lagi, Sasha menyadari bahwa keripik daging Geno yang sempat dibicarakan Ben ternyata terbuat dari daging korban-korbannya Ben. Sehingga dapat disimpulkan Ben adalah seorang psikopat, sosiopat, dan kanibal. Dan sebelum mengeksekusi Sasha, Ben duduk dan berkata dengan tatapan kosong, apakah Sasha menilai dia sebagai orang ODGJ. Di tengah-tengah ketegangan itu, Sasha notice dengan satu foto yang di dekat kasurnya Ben. Sasha mencoba mengulur waktu dan mencari kesempatan untuk melawan dengan bertanya siapa orang yang ada di foto itu. Ben dengan santai menjawab bahwa itu adalah ibunya dan orang pertama yang dia jadikan keripik adalah ibunya sendiri, karena siapapun yang dia cintai atau dia benci harus menjadi bagian dalam dirinya untuk selama-lamanya, agar tidak ada lagi yang bisa berkhianat atau meninggalkannya dan bisa menemaninya untuk selama-lamanya. She was special. She looks just like you. Sebenarnya nggak dijelasin apa penyebab dan akar yang membuat Ben berubah menjadi seorang psikopat. Tapi dengan apa yang sudah dia jelasin dan dengan satu bukti sebuah foto Ben hanya dengan sang ibu, menurut hasil riset dan penelitian yang sudah aku lakukan dengan dibantu oleh alien-alien preketek sahabatnya Donald Trump, trauma akibat ditinggalkan adalah akar dari kegilaan Ben dan berasal dari masa kecilnya ketika sang ayah pergi meninggalkan dia dan sang ibu. Kejadian ini menanamkan ketakutan yang luar biasa akan penolakan, pengkhianatan, dan rasa kehilangan. Selain itu, hubungan yang rumit dengan orang tuanya, karena setelah kepergian ayahnya, Ben hidup dalam penderitaan karena disiksa oleh ibunya. Yang gila akibat harus membesarkan Ben sendirian. Hal ini menumbuhkan perasaan yang sangat bertolak belakang di daben hatinya. Dia sangat menyayangi kedua orang tuanya. Tapi di saat yang sama, karena perlakuan kedua orang tuanya juga, dia memendam kebencian dan rasa sakit yang mendalam terhadap mereka berdua. Luka batin yang Ben alami membuat Ben memilih untuk mengasingkan diri dari masyarakat yang dia anggap penuh kemunafikan, tapi isolasi di tengah hutan belantara justru memperkeruh keadaan dan membuat kewarasan Ben terkikis habis. Ditambah lagi karena trauma akibat disiksa ibunya dan ditinggalkan ayahnya, alam bawah sadar Ben menciptakan sebuah logika yang mengerikan. Satu-satunya cara agar orang yang dia cintai tidak meninggalkannya adalah dengan menguasai mereka sepenuhnya, dengan cara menjadikan mereka menjadi bagian dirinya, dengan cara dimakan. Oleh karena itu, dia memburu para penyintas di hutan, menghabisi mereka dan mengawetkan jasadnya untuk dia jadikan teman, dan sebagian dia jadikan keripik, termasuk sang ibu, agar mereka selalu ada untuk menemaninya dimanapun dia berada, sehingga dia tidak akan pernah merasa kesepian atau ditinggalkan lagi. Geno loves Benno. She was special. And Benno loves Geno. Lanjut ke cerita saat Ben mendekat dan berusaha memeluk Sasha sembari berbisik bahwa dia juga akan menghabisinya dan akan menyimpannya di dalam goa itu. Sasha mendapatkan momen untuk memberontak. Dia menggigit kuping Ben hingga terluka dan langsung berlari keluar goa dalam keadaan masih terikat sebuah tali, dan Ben mengejarnya dari belakang.
Saat Sasha berusaha kabur melalui sungai, tali yang masih terikat di tangannya berhasil diraih oleh Ben. Ben kemudian mengikatkan ujung tali tersebut ke pinggangnya sendiri. Kini keduanya saling terikat satu sama lain, dan dalam ketegangan itu mereka terpleset dan terseret arus sungai yang sangat deras hingga jatuh dari atas air terjun. Mereka terseret oleh arus sungai yang lebih besar lagi. Dan beruntungnya saat diseret arus sungai, kepala Ben membentur batu yang membuatnya pingsan di dalam air. Saat di daratan, Sasha berusaha melepas ikatan tali itu. Tapi di tengah-tengah itu, Ben mulai bangun dan Sasha berusaha mencekik Ben. Namun karena kekuatan Ben lebih unggul, Ben melawan balik dan mencekik Sasha hingga hampir tewas. Tapi ketika Ben lengah, Sasha langsung mengambil sebuah batu untuk dia jadikan senjata lalu menghantam kakinya Ben hingga patah, memastikan pria gila itu tidak bisa berjalan. Meski begitu, masalah baru pun muncul. Mereka masih terikat oleh tali yang terhubung dengan borgol besi. Sasha tidak bisa melepaskan borgol di tangannya tanpa kunci. Jika dia mendekat untuk melepaskan ikatan di pinggangnya Ben, Ben yang sudah sadar selalu bersiaga dengan sebilah pisau di tangannya. Alhasil mereka terpaksa melewati malam dengan posisi saling menjauh, namun tetap terikat satu sama lain. I just kept pushing. And he didn't want to be there anymore. I ever get depressed in the dark. Keesokan harinya, Sasha mencoba mencari jalan keluar. Dia bertanya, butuh waktu berapa lama? Mereka kembali ke pos perkemahan dari lokasi mereka saat ini. Ben menjawab bahwa mereka butuh waktu sekitar 12 hari. Karena arus telah membawa mereka sangat jauh melewati 3 air terjun sekaligus. Dan satu-satunya jalan pintas untuk kembali adalah dengan memanjat sebuah tebing raksasa yang berdiri tegak di hadapan mereka. Karena Ben dengan kaki patahnya tidak bisa ditinggalkan dan dia sendiri menolak untuk ditinggal mati, Sasha menggunakan pengalaman profesionalnya untuk membuat kesepakatan. Sasha berjanji akan memanjat tebing itu serta membawa Ben bersamanya dengan satu syarat. Ben harus membuka borgol di tangan Sasha. Take these off so I can help you. Ben yang ragu bertanya bagaimana mungkin hal itu dilakukan. Sasha kemudian menjelaskan teknik howling atau pengerekan di mana Ben masih bisa naik dengan satu kaki secara aman sebagai jaminan agar Ben tidak curiga. Sasha membiarkan Ben memindahkan ikatan tali tersebut di harness atau sabuk pengaman miliknya sehingga mereka tetap saling terikat, dan jika Sasha menjatuhkan Ben di pinggir tebing, maka Sasha akan ikut jatuh. Karena tidak punya pilihan lain, Ben pun menyetujui rencana tersebut. I mean, it needs to be tight. Kemudian mereka pun mulai mendaki tebing itu sedikit demi sedikit. Tapi tentu saja Sasha bukanlah seorang wanita bodoh. Sebagai pemanjat profesional, dia tahu persis bahwa dengan peralatan yang sangat terbatas itu, tali tersebut tidak akan mampu menahan beban mereka berdua jika terjadi kesalahan. Sambil terus memanjat dan mencari kesempatan dalam kesempitan, Sasha berusaha diam-diam melepaskan ikatan tali pada harnessnya. Sayangnya percobaan pertamanya gagal karena Ben terus memantau dari bawah. Sasha kemudian melanjutkan pendakian hingga dia berhasil mencapai sebuah overhang atau batuan yang menonjol. Di posisi inilah tubuh Sasha terhalang oleh bebatuan dan tidak terlihat oleh Ben. Tanpa membuang waktu, Sasha kembali berusaha melepas ikatan tali pengaitnya. Tapi Ben kembali menyadari akan hal itu. Ben yang murka pun berusaha menarik Sasha sekuat tenaganya. Akan tetapi, hal itu justru membuat tali di harness miliknya terlepas dan membuat Ben jatuh terhempas dari tebing itu. Meskipun Ben sudah tewas, Sasha masih memiliki satu masalah.
Sasha harus menyelesaikan sisa pendakiannya dengan gaya free solo atau memanjat tanpa tali pengaman sama sekali. Dengan kondisi tangan dan kaki yang sudah terluka parah serta mengucurkan darah, Sasha mengerahkan seluruh sisa tenaga dan pengalamannya. Berkat mental baja dan keahlian sebagai pemanjat profesional, Sasha berhasil mencapai puncak tebing dengan selamat. Dari sana dia berjalan kaki menyusuri daratan hingga akhirnya bertemu dengan pengunjung lain yang memberinya tumpangan. Mereka bergegas menuju pos registrasi, di mana Sasha langsung melaporkan seluruh kejadian serta memberitahukan lokasi goa tempat para korban orang hilang dikumpulkan oleh Ben. I know where they are. Are you okay? All of them. Film ini pun ditutup dengan adegan tim evakuasi kepolisian yang sedang mengangkut seluruh mayat-mayat korban dari dalam goa persembunyian Ben, sekaligus mengakhiri teror mengerikan di hutan belantara tersebut. And local wildlife is now believed in the area that were blamed on the rugged land to have been the responsibility of a single man. Dan film pun selesai. Kisah Sasha mengingatkan kita satu hal, alam liar itu memang kejam, tapi monster yang lebih mengerikan lagi adalah manusia yang mengorbankan ribuan hektar alam liar Papua untuk kepentingan pribadi. Dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat, kayaknya segitu aja ya. Karena teori tentang Ben udah aku jelasin di tengah video. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Tigor, pamit undur diri. Assalamualaikum.